Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, saya Aprian. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Satya Negara Indonesia, Kampus B. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang hoax. Ya, mungkin kita udah nggak aneh lagi ya mendengar kata hoax itu. Nah, saya punya sedikit catatan nih tentang hoax. Mungkin bisa saya bacakan dan saya uraikan sedikit yang saya pahami. Oke, saya mulai dari apa sih hoax? Nah, hoax itu berita bohong atau bisa kita kenal lagi post-truth. Nah, post-truth secara literal berarti pasca kebenaran atau yang biasa kita artikan adalah kebohongan. Kayak itu untuk dari literalnya dari arti post-truth ya. Nah, hoax atau post-truth ini sebenarnya sudah lama hadir dan yang saya cari tahu itu sekitar tahun 1439. Nah, tetapi dalam kamus Oxford kata post-truth ini menjadi terkenal pada tahun 2016. Pada tahun 2016 di kamus Oxford tersebut menjadi salah satu kata atau kalimat yang sering digunakan. Nah, di dalam kamus Oxford sendiri, post-truth ini punya definisi. Yang definisinya akan saya bacakan ya. Definisinya tersebut berbunyi describing situation in which objective fact are less influential in shaping public opinion that appeals to emotion and personal belief. Atau yang diterjemahkan, menggambarkan situasi di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini daripada menarik dan keyakinan pribadi. Saya ulang lagi. Yang diartikan, menggambarkan situasi di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada menarik emosi dan keyakinan pribadi. Apa sih yang dimaksud? Nah, jadi yang dimaksud ini adalah sebuah peristiwa yang kebenarannya sudah jelas itu kurang menarik untuk menggiring opini publik dibandingkan peristiwa-peristiwa yang menyangkut emosi, perasaan atau tentang keyakinan mereka. Jadi misalkan gini, mereka meyakinkan bahwasannya tuh kebenaran yang mereka yakinin tuh B, tapi pada peristiwa faktanya kebenaran itu A. Nah, mereka tidak mau mempercayai, mereka tidak bisa berpikir jernih dan mempercayai kebenaran yang mereka yakini gitu loh. Nah, di sini saya juga mencatat ya beberapa kategori yang bisa disebut post-truth atau hoax ini. Yang pertama, simulacra. Nah, simulacra itu situasi di mana batas-batas antara kebenaran dan kepalsuan, realitas dan rekaan semakin kabur dan sulit untuk dibedakan. Nah, jadi antara kebenaran dan kebenaran dan tidak kebenaran itu nggak kelihatan di mana ini peristiwa benar atau tidaknya gitu loh. Jadi benar-benar kabur. Dan yang kedua ada namanya pseudo event. Pseudo event itu sesuatu yang dibuat dan diadakan untuk membentuk citra dan opini publik. Padahal itu bukan realitas yang sesungguhnya. Nah, jadi gini, di pseudo event ini si pelaku hoax dia membuat peristiwa. Nah, peristiwa itu sebenarnya tidak benar, tetapi itu untuk kepentingan pencitraan mereka. Ya kan? Kalau saya kasih contoh misal gini. Ada seseorang yang ingin dilihat, kalau di Islam ingin dilihat soleh, ya kan? Nah, mereka setiap di depan publik itu selalu kayak mengucapkan astagfirullah saat kaget, subhanallah, padahal itu bukan mereka banget, bukan sifat dia banget, dan sifat dia yang sesungguhnya tanpa dilihat orang lain tidak seperti itu. Nah, tapi dia ada motif untuk pencitraan dirinya, untuk lebih baik dan bisa dilihat soleh oleh orang-orang. Lalu yang ketiga ada pseudo Shopee. Nah, pseudo Shopee ini tidak terlalu beda jauh dengan pseudo event ya. Jadi upaya menghasilkan suatu realitas sosial, politik, dan budaya yang sekilas tampak nyata padahal sebenarnya adalah palsu. Nah, jadi masyarakat lalu dikondisikan untuk lebih percaya pada ilusi yang dihasilkan daripada realitas yang sesungguhnya. Nah, ini nggak terlalu beda jauh sih. Jadi setiap peristiwa itu sudah melalui simulasi, udah settingan mereka lah. Mereka menciptakan suatu peristiwa yang ada tujuannya, ada maksudnya gitu loh, demi kepentingan mereka gitu kan. Kalau dalam pseudo Shopee ini kita sering menjumpai ya
kita sering menjumpai kayak misal artis digosipkan bercerai, atau artis yang ini digosipkan meninggal. Itu banyak disiarkan, padahal itu ternyata enggak, itu udah settingan mereka. Nah, itu bisa kita sebut Shopee Shopee, termasuk dari kategori hoax tersebut. Nah, saya sempat ini juga kan cari tahu, ternyata dalam filsafat hoax ini bisa dianalogikan sebagai tersebut, saya bacakan ya. Kalau di dalam filsafat itu trad dan post trad. Nah, trad itu I think therefore I am. Aku berpikir maka aku ada. Nah, tapi post trad ini I believe therefore I am right. Aku percaya maka aku benar. Nah, di sini gimana perbedaannya antara trad dan post trad itu adalah, kalau filsafat itu trad dia selalu bertanya dan selalu mencari kebenaran, sedangkan yang post trad tersebut dia meyakini yang dianggap benar. Nah, gitu loh. Jadi kebenaran dia ke depan ini, dia bakal merasa suatu hal itu benar apa yang mereka yakini, tanpa mencari lebih tahu lagi, mencari lebih detail lagi kebenaran sesungguhnya gitu. Jadi apa yang mereka yakini aja. Lalu saya juga mencatat ya, pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh kelompok yang menjadikan berita hoax sebagai bisnis. Nah, jangan salah, jadi berita hoax ini bisa dijadikan bisnis. Salah satu pengaruhnya adalah, yang pertama, menyita waktu generasi muda. Gimana sih kok bisa menyita waktu generasi muda? Nah, bahwa anak muda sebelumnya sebuah studi dari Universitas Stanford, dia udah membuat untuk sebuah studi dari Universitas Stanford, dia menunjukkan anak muda terutama remaja atau mahasiswa menilai kebenaran berita dari detail konten seperti jumlah besarnya foto, panjang artikel, dan lain-lain. Penelitian dilakukan oleh universitas tersebut sebanyak 7.840 siswa dari berbagai latar belakang. Nah, lalu si responden diminta untuk memberikan evaluasi terhadap konten berita yang ditunjukkan. Nah, apa hasilnya dari penelitian tersebut? Bahwa penelitian tersebut hasilnya adalah anak muda lebih memprioritaskan isi artikel daripada sumber berita. Hal ini menjadi alasan kenapa anak muda sangat rentan sekali dengan berita hoax. Nah, mereka hanya melihat konten-kontennya aja tanpa melihat sumber beritanya dari mana, ya kan? Jadi sumber berita itu sangat terpengaruh ya, kredibilitas sebuah berita itu sangat pengaruh untuk kebenarannya. Nah, sesungguhnya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan bahwa berita hoax di media sosial bisa berdampak buruk bagi generasi muda. Produktivitas anak muda bisa tersita karena seringnya menggunakan media sosial. Nah, jangan sampai perhatian kita terhadap keluarga dan orang sekitar menjadi berkurang. Nah, disitulah salah satu dampaknya. Lalu ada lagi, memicu perpecahan. Mungkin kalau ini kita semua udah cukup memahami lah ya, untuk hoax-hoax yang memicu perpecahan, ya kan, kayak mereka membuat suatu kebohongan tentang SARA. Nah, sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi, SARA ini yang paling gampang menjadi alat untuk memecahkan suatu kesatuan gitu loh. Karena gampang banget, mereka di SARA ini kan pasti mereka mempunyai keyakinan tentang sukunya, budaya dan tradisinya. Terus di agamanya mereka, di ras dan anggota lainnya, mereka udah punya suatu keyakinan. Nah, saat keyakinan ini dipelintir suatu kebenarannya, dibikin pokoknya intinya kayak dirubah lah suatu kebenarannya yang menyangkut SARA ini, itu paling gampang untuk memecah persatuan. Lalu ada lagi kayak menguntungkan pihak tertentu, pasti banyak banget ya pihak-pihak yang menggunakan hoax ini demi kepentingannya mereka masing-masing. Berita hoax membuat fakta tidak lagi. Berita hoax membuat fakta tidak lagi bisa kita percaya begitu saja. Kenapa? Karena ya mungkin banyak juga ya dari
berita di media sosial yang kita baca ternyata hoax, ternyata kita baca lagi atau kita dapat lagi informasinya hoax juga. Nah dari situlah suatu berita yang benar saja untuk saat ini karena hoax terlalu sering digunakan oleh pihak-pihak yang menurut saya tidak bertanggung jawab itu ya, pihak-pihak yang menyalahinnya itu. Nah suatu fakta ini udah harus dipertanyakan lagi nih kebenarannya. Jadi nggak bisa kita serta merta kita percaya nih akan berita ini, kita percaya akan berita ini, karena kita udah nggak bisa seperti itu. Nah lalu di sini saya juga sedikit mencatat ya untuk pelanggaran penyebar hoax. Dia bisa terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Nah di dalam pasal itu disebutkan setiap orang yang dengan sengaja ya dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Nah jadi ya buat kita semua sebisa mungkin jangan pernah lah nyebarin hoax ya. Selain di luar denda dari undang-undang yang ditetapkan, ya kita juga pasti tahu hoax itu tidak benar, tidak baik untuk dilakukan. Nah selain pasal 28 ayat 1 ITE tersebut, penyebar berita hoax yang tidak lengkap terancam dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Jadi jerat hukum jika menggunakan pasal 14 dan 15 UU 1 1946 tidak tanggung-tanggung. Ada yang bisa dikenakan sanksi 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun yang dikualifikasi dalam bentuk pelanggaran. Di sini saya mengkualifikasi bentuk pelanggaran dari yang kena sanksi 2 tahun, 3 tahun sampai 10 tahun. Nah, untuk sanksi yang 2 tahun, pelanggaran yang dia lakukan adalah menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti dan mampu menduga bahwa kabar itu akan menerbitkan keonaran. Nah, di sini ada faktor kesengajaan nih, ada faktor kesengajaan yang mereka buat ya kan untuk menyebarkan suatu informasi yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan. Nah, jadi kabarnya terlalu dilebih-lebihkan ya kan, tidak sesuai dengan faktanya. Tetapi mereka sadar loh itu akan menerbitkan keonaran. Nah, situ dia terancam kena sanksi 2 tahun pasal 15 dasar hukumnya. Lalu untuk yang sanksi 3 tahun, mereka itu menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa itu bohong. Ya, nggak terlalu jauh berbeda ya, bahwasanya mereka tahu loh ini bohong ya kan, ini bohong, tapi mereka tetap lakukan dan mereka tetap menyangkal bahwasanya itu nggak bohong loh, itu benar yang mereka bikin, padahal dia tahu kalau itu tuh bohong, dia ada perlawanan gitu. Itu terancam 3 tahun dan dasar hukumnya pasal 14 ayat 2. Nah lalu yang 10 tahun nih, yang 10 tahun adalah menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Nah ini berat banget, sanksinya 10 tahun, dasar hukumnya pasal 14 ayat 1. Nah ya juga ada 3 jenis konten hoax yang dapat dipidanakan penjara 4-6 tahun dan denda maksimal 750 juta hingga 1 miliar berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, yaitu yang pertama pencemaran nama baik atau fitnah ya, itu dasar hukumnya pasal 27 ayat 3. Terus yang kedua penipuan untuk motif ekonomi yang merugikan konsumen, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nah untuk penipuan motif ekonomi yang merugikan konsumen di sini saya sering lihat di produk-produk itu ya, saya sempat memperhatikan sebuah produk yang deskripsinya terus
fotonya itu benar-benar tidak sesuai dengan aslinya. Di deskripsi mereka menyebutkan manfaat bla 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 dengan bahan bla 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 bla, oh ternyata tidak. Nah, di sini untuk motif ekonomi yang merugikan konsumen. Nah, lalu yang terakhir ada provokasi terkait SARA. Nah, sekali lagi SARA benar-benar udah salah banget lah ya kalau kita menyebar hoax tentang SARA itu untuk dasar hukumnya pasal 28 ayat 2 UU ITE. Lalu sanksi lainnya berlaku khusus untuk di kalangan PNS, yakni dalam konteks penyebaran konten hoax dengan muatan ujaran kebencian. Lalu Kepala Biro Humas BKN Muhammad Ridwan menjabarkan jenis sanksi yang akan dikenakan terhadap oknum pelaku aparatur sipil negara atau ASN meliputi sanksi ringan dan sanksi berat sebagaimana diatur dalam pasal 7 PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negara sipil. Nah, jadi untuk pelanggaran-pelanggaran yang kena sanksi bukan masyarakat biasa aja ya, tapi untuk ASN sekalipun, untuk pegawai-pegawai negeri sipil sekalipun, mereka jika melakukan kesalahan tetap mendapatkan sanksi. Bahkan tak tanggung-tanggung, bukan hanya sekedar oknum ASN yang menyebarkan konten hoax bermuatan ujaran kebencian ya, bahkan ASN yang memperlihatkan persetujuan pendapat dengan melalui like, dislike atau berkomentar pada postingan yang bermuatan ujaran kebencian tersebut juga dapat dikenakan sanksi ringan. Nah, jadi kayak akun-akun ASN nih, saat dia melihat suatu postingan yang itu jelas hoax tapi mereka nge-like gitu ya kan, atau mereka berkomentar, itu dianggap mendukung dan bisa mendapatkan sanksi ringan. Jadi seperti itu untuk penjelasan saya tentang hoax. Ya mungkin kurang jelas atau kurang lengkap, mohon maaf kan. Oke, sekian dari saya, Aprian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.